Jadi perkenalkan, nama saya Raditya dan hari ini saya akan membahas mengenai virtual machine dan juga operating system yang kita pilih. Nah, jadi sebelumnya aku mau ngejelasin dulu, virtual machine itu adalah komputer virtual yang jalan nih di atas perangkat keras fisik kita. Dia bisa jalan kenapa? Karena dia tuh memiliki sebuah perangkat lunak yang kita sebut sebagai hypervisor. Nah, dengan adanya VM ini, kita tuh jadi mungkin nih buat ngejalanin sistem operasi atau OS ataupun aplikasi secara virtual. Nah, di mana VM ini biasanya memiliki dua tipe. Yang pertama itu adalah bare metal hypervisor, di mana bare metal hypervisor ini biasanya berjalan langsung di atas perangkat keras tanpa sistem operasi host. Hypervisor ini biasanya bertindak sebagai OS yang bisa mengelola sumber daya fisiknya dan juga memungkinkan beberapa sistem operasi yang lain atau guest OS bisa berjalan di atasnya secara bersamaan. Sedangkan host hypervisor ini berjalan di atas sistem operasi yang udah ada atau OS host. Nah, dia menggunakan OS host ini buat mengelola perangkat kerasnya. Dan hypervisornya di sini berperan sebagai aplikasi yang memungkinkan VM berjalan di atas OS host. Ya, keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Seperti contohnya bare metal hypervisor, dia menyediakan performa yang lebih tinggi, dia juga lebih efisien, dan dia juga lebih aman. Kenapa si bare metal hypervisor ini lebih aman? Karena tidak ada OS yang berjalan, sehingga risiko serangannya itu akan jauh lebih rendah. Namun di sisi lain, host hypervisor juga memiliki beberapa kelebihan, seperti host hypervisor ini lebih mudah digunakan, kompatibilitas yang lebih luas, dan juga ideal gitu untuk pengguna desktop. Maksudnya itu apa? Biasanya pengguna yang hanya membutuhkan kayak virtualisasi buat tahap pengujian atau development, biasanya kita nggak perlu lingkungan yang terlalu gede seperti yang disediakan kayak bare metal hypervisor ini. Kita cukup lingkungan desktop kecil, sehingga kita biasanya lebih milih buat yang host hypervisor ini. Oke, jadi hari ini aku mau ngebahas VMware karena kelompok kita tuh memilih VMware. Jadi kenapa sih kita milih VMware? Nah, kita tuh milih VMware karena VMware ini nawarin banyak banget fitur canggih kayak vMotion, di mana vMotion ini memungkinkan VM untuk berpindah dari satu host fisik ke host lainnya tanpa downtime. Ada juga high availability, di mana biasanya VMware itu bisa secara otomatis memulai kembali pada host lain jika host fisik yang kita pakai sekarang itu mengalami kegagalan. Dan juga VMware juga memiliki sebuah fitur yang dinamakan dengan fault tolerance, di mana fault tolerance ini menyediakan availability yang tinggi tanpa kehilangan data dan membuat salinan VM yang selalu disinkron di host lainnya. Selain itu, VMware juga memiliki stabilitas dan performa yang tinggi. Dan juga VMware ini bagus untuk manajemen skala besar. Karena VMware ini memiliki alat manajemen yang sangat baik yang biasa kita sebut dengan vCenter, yang memudahkan pengelolaan ribuan VM dengan antar interface yang terpusat gitu. Oke, di sini aku mau nunjukin gimana aku ngedownload virtual machine-nya. Nah, pertama-tama setelah kita masuk ke link yang https support.com/group/ecx/product download, kita bisa ngeliat nih ada beberapa pilihan untuk VMware-nya seperti VMware versi 17, 17.52, 17.51,
17.02 dan lain sebagainya. Nah, kita tinggal pilih aja nih salah satu dari ini. Kita bisa pilih yang mana aja, mau yang 17 atau 17.52. Nah, selanjutnya aku juga mau ngejelasin mengenai OS yang kita pilih, yaitu adalah Ubuntu. Kenapa sih kita milih Ubuntu ini? Sebelumnya aku mau ngejelasin dulu kalau misalkan Ubuntu ini merupakan salah satu distribusi Linux yang dikembangkan oleh perusahaan bernama Canonical Ltd. Ya, Ubuntu ini adalah sebuah OS open source yang berbasis distribusinya ke Debian. Nah, aku mau ngejelasin nih, ada beberapa kelebihan Ubuntu OS. Salah satunya adalah kemudahan penggunaan, di mana Ubuntu ini nawarin interface pengguna yang bagus lah, dia intuitif dan juga ramah pengguna. Di mana lingkungan desktop yang dimiliki Ubuntu juga GNOME. Ini membuat kayak si Ubuntu ini jadi lebih gampang lah digunain. Soalnya bentuknya kayak nggak asing banget. Mereka begitu, Ubuntu juga memiliki stabilitas dan juga performa yang baik. Karena Ubuntu ini biasanya dikenal karena stabilitasnya. Terutama biasanya Ubuntu ini dipakai dalam pengelolaan server. Selain itu, Ubuntu juga ringan dan efisien, sehingga dia tuh ideal gitu buat mesin dengan spesifikasi yang rendah, atau juga dia dapat dijadikan server dengan beban kerja yang cukup besar atau beban kerja yang cukup berat. Selain itu, Ubuntu juga sangat cocok kok buat dijadikan alat untuk pengembangan dan juga buat jadi server. Jadi Ubuntu ini dapat dibilang adalah sebuah OS yang biasa digunakan buat ngembangin aplikasi web, cloud, ya dan lain sebagainya. Oke, di sini aku mau nunjukin cara download Ubuntu kita. Setelah kita ngebuka websitenya di https://ubuntu.com/download/desktop, kita bakal ditunjukin nih versi terbaru dari si Ubuntunya. Kebetulan di sini aku dapatnya Ubuntu yang versi desktop 24.04.1 LTS. Nah, kita langsung aja bisa ngedownload si OS-nya dan ntar OS Ubuntu akan langsung terdownload di device kita. Nah, nanti dia akan berbentuk file ISO gitu. Nah, nanti itu cuma tinggal cukup dijalanin di VMware-nya aja. Halo, perkenalkan nama saya Futanto Hendi Wijaya. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial untuk setup VMware dan Ubuntu-nya. Oke, untuk VMware-nya seperti ini tampilannya setelah selesai di-download dan di-setup. Namun untuk saya sendiri tidak melakukan setup karena saya sudah pernah mendownload VMware sebelumnya. Jadi di sini kita pilih create a new virtual machine. Habis itu kita browse aja, kita cari Ubuntu yang udah kita download. Ini Ubuntunya yang ini. Habis itu kita next. Nah, ini kita masukin aja nama kita, misalkan ini, username-nya misalkan Ken, passwordnya misalkan oke. Ini karena udah punya Ubuntu 64 bit sebelumnya, jadi ini Ubuntu 64 bit yang kedua. Habis itu kita setup size-nya mau berapa giga. Di sini saya pakai yang default aja, pakai 20 GB. Habis itu ini ada customize hardware. Kalau kita mau lihat nih, kita bisa atur
RAM-nya mau berapa. Di sini saya pakai yang bawaan di 4 GB. Habis itu prosesornya misalkan saya mau 4 juga bisa, dan lain sebagainya. Oke, habis itu finish. Ini tinggal ditungguin aja ya, agak loading sedikit. Oke, kalau udah ini kita tinggal kayak setup bahasa yang mau kita gunakan. Habis itu aksesnya ini, terus kayak tipe keyboard, layout, dan lain sebagainya. Ini bagian ini saya percepat aja karena mudah ya. Oke, setelah semuanya di setup, di sini disuruh melakukan restart. Now kita restart aja sebentar. Ini agak loading, mungkin saya skip aja bagiannya ke yang udah selesai. Oke, ini pas udah selesai di restart, kita masuk ke akun yang udah kita buat tadi. Akunnya Handy. Passwordnya juga kita menggunakan password yang tadi ya. Oke, ini tampilannya begitu sudah masuk ke dalam Ubuntu. Kita bisa next aja dulu ini awalnya. Oke, ini ketika sudah berhasil masuk di Ubuntu-nya, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita mau lihat misalkan aplikasi-aplikasi apa aja yang ada, bisa klik di bawah kiri ini, show apps. Lalu untuk Ubuntu sendiri ini kan base kernelnya adalah Linux, jadi untuk komen-komen di terminalnya kurang lebih sama sih dengan Linux kali Linux gitu. Di sini saya akan contohin beberapa basic comment, misalkan bentar, kita sudo dulu supaya dapat ke root. Oke, karena ini udah root, kita coba aja. Misalkan kita mau ngecek kernel, versi kernelnya, kita bisa pakai comment uname min_r. Ini kernelnya adalah 6.8.0-45-generic. Habis itu misalkan kita pengen lihat task manager di Ubuntu, kita bisa pakai comment gnome min system min monitor. Oh, ada typo, sorry. Ini seperti kalau di Windows ini semacam task manager, kita bisa lihat proses-proses yang sedang berjalan di sini. Habis itu misalkan kita mau membuat file sama kayak di Linux, kita pakai touch. Misalkan file test.txt. Misalkan kita mau
edit juga sama pakai nano. Itu bisa isi apa aja nih. Di situ untuk nge-read isinya kita bisa pakai cat sama juga kayak di Linux. Ini output dari file tadi. Selanjutnya misalkan kita mau buat folder, kita bisa pakai mkdir folder baru misalkan. Terus kita ls, ini muncul folder baru namanya folder baru. Habis itu misalkan kita mau remove yang ini file test.txt ini, kita langsung aja rm file test.txt, kita ls lagi, file test.txt nya udah hilang ya. Habis itu misalkan kita mau menghapus yang ini folder baru ini, kita rmdir aja nama foldernya. Habis itu kita ls lagi, sama filenya juga udah hilang. Lalu kita misalkan mau lihat informasi-informasi di sistem Ubuntu ini, kita bisa pakai command uname min a. Nah ini muncul nih semuanya nih, Linux, kernelnya Linux, ini versi kernelnya Linux, ini versinya, ini kernelnya Linux, terus versi kernelnya itu sama kayak yang di awal 6.8.0.45 generate. Habis itu ya ini semua. Ya, kurang lebih Ubuntu komen-komennya nih sama Linux atau kali Linux pada umumnya. Misalkan kita pengen ngecek UMI juga bisa, PWD juga bisa. Habis itu misalkan mau cek akses RWX-nya juga bisa. Sorry. Ya kurang lebih seperti itu aja sih. Ya kurang lebih seperti itu aja sih pengenalan Ubuntu dan penggunaan basic-basic komennya. Terima kasih.